itu menjadi limbah yang mengalir paling panjang di Pulau Jawa. Iya, aku jujur ya, walaupun gimana, orang yang nggak kuliah dan kuliah itu sangat pengaruh di lingkungan society gitu loh. Kamu ngomong, terus si bapak ini tanya, "Kowe kuliah ngendi?" Dan dia, aku nggak bisa ngomong, aku nggak kuliah. Kamu nggak akan didengar gitu loh. Halo, assalamualaikum. Eh, halo teman-teman. Kembali lagi di sini. Saya mau ceritain apa teman-teman di sekitar saya sendiri. Ya di Solo lah. Karena ya kebetulan kami tinggalnya di Solo gitu kan. Terus ternyata apa meskipun nggak terlalu lama di sini tuh apa saya menemukan banyak teman-teman baru dan banyak juga apa cerita-cerita menarik dari teman-teman saya sendiri seperti yang kemarin lah anak muda yang sekarang istilahnya ya usia 25 tapi udah jadi penulis kondang gitu kan. Terus saya kedatangan lagi teman saya, kenalin nih namanya Mas Randy Pramudita. Pramudita Ya, bukan Randy Pangalila ya. Ya kalau Randy Pangalila udah terkenal banget lah ya. Tapi kalau Mas Randy Pramudita ini, nah terkenalnya seperti apa? Ya kita mulailah ya apa? Coba Mas Randy ini siapa sih? Coba perkenalan dulu dong. Iya, perkenalkan nama saya Randy Pramudita. Oke. Jadi aku ki wong Bekonang kono kuwi ya. Dadi mesti nek kenal jeneng Sukoharjo ora enak sing ngerti Sukoharjo ki ngendi. Iya kan. Tapi nek kowe ngomong nggon daerah Sumatera Utara kono, Bekonang. Wah, iya paham Mas, aku paham ya. Oleh-oleh ndi? Ora kabeh wong Bekonang iki lunga nggawa oleh-oleh ngono lho Mas. Oke. Wis takoki ngono kuwi. Jadi apa teman-teman kalau mungkin ya kalau gak ada yang mengerti gitu kan Bekonang itu apa ya ada lah istilahnya local pride gitu kan, local pride khas apa ya, khas Solo lah ya. Khas ya. Ngomongnya khas, minuman Bekonang lah. Minuman Bekonang. Ya, gitu aja lah ya. Gak usah terlalu jelas lah ya. Nah, Mas Randy di Bekonang udah berapa lama Mas? Aku asli Bekonang, lahir Bekonang dan sampai sekarang juga proses di Bekonang. Ternyata juga bekerja di sekitar situ menjadi petani, terus juga ya ngolah limbah di limbah dari minuman keras gitu ya. Kalau minuman gitu keras di Bekonang itu juga. Ya gue. Jadi apa? Mungkin menariknya nih guys, pertama kali jadi aku jadi tertarik tuh sama Randy gara-garanya dia bikin produk nih. Produknya itu tiba-tiba hal yang jadi menjadi titik balik dari sebuah hal yang dicap negatif terus tiba-tiba dia bikin jadi sesuatu yang positif gitu. Jadi di Bekonang kan ada terkenal namanya ya minuman lokal namanya minuman kerasnya namanya Ciu Bekonang gitu kan. Terus sama Mas Randy ini karena dia kepikiran ada limbah gitu kan. Ada limbah. Terus karena Mas Randy juga punya ketertarikan di pertanian, terus dia nih melakukan riset lah. Riset lalu membuat sedemikian rupa lalu jadilah pupuk Ciu Bekonang. Limbah ya, pupuk dari limbah Ciu Bekonang. Jadi itu kapan sih Mas bikinnya? Oh, ya sekitar 3 tahun ya, mungkin 3 tahun atau 2 tahunan yang lalu kan di situ. Ternyata pas saya ulik itu ternyata Ciu Bekonang itu limbahnya sendiri itu mengalir, itu menjadi limbah yang mengalir paling panjang di Pulau Jawa. Oh iya. Lah itu bahkan sampai di Bekonang itu mengalir kalau di ke Kali Bengawan Solo itu sampai Bojonegoro. Lah itu. Dan ternyata ketika saya teliti ternyata kandungan padat, maksudnya kandungan yang tidak bisa terurai oleh tanah dan air itu sendiri itu udah bentuknya beracun.
gitu. Jadi pas saya lihat itu Bengawan Solo nek zaman cilik kan nenek jenenge bahasa niki mancing ya. Mancing ngono sut entuk ulo. Entuk apa ya? Ya aku ya tau mancing asline ya. Lah kuwi. Ya nek jenenge Kojo ngono kuwi sing sampai ribuan, maksudnya ribuan ternyata ada ribuan spesies ikan yang ada di Kali Bengawan Solo, tapi sekarang itu tinggal ya dimancing entuke wader sing sakmene ya kuwi lho. Lah kuwi saking ya karena itu tadi maksudnya efek dari limbah-limbah dampak itu tadi ya kuwi. Terus barulah di situ kepikiran. Kok bisa kepikiran tiba-tiba dari limbah itu oh ini bisa kayaknya jadi pupuk kayak gitu loh. Oh iya, soalnya kan memang limbah, yaitu limbah bekonang itu beda kayak limbah tekstil ya, yang dimana ternyata bahan bakunya itu adalah tretes. Tretes itu tetes tebu. Berarti kalau apa limbahnya otomatis masih ada kandungan glukosanya, maksudnya ada kandungan gula. Dan sedangkan kandungan gula ini kan bisa dibikin apapun sebenarnya gitu. Masih bisa dibikin ciu lagi. Atau iya masih bisa dibikin ciu lagi atau masih bisa dibikin pupuk atau bisa dibikin bahkan itu bisa dibikin untuk bahan baku apa ya pengganti bensin. Lah itu sebenarnya cuma yo kapasitas otakku yo katakan kono kan yo tak pikir pupuk wae sik lah ngono kuwi. Berarti apa? Saya tak tekoi Mas. Apa berarti saka limbah ciu iso dadi ciu meneh? Bisa jadi ciu lagi. Pernah dicoba? Pernah coba. Jadi terus rasanya podo ra, Mas? Tergantung ya, dan tergantung. Kebanyakan orang kan mengira jika ciu itu kan industri rumahan ya. Industri rumahan yang dimana dia mengira jika yang penting bekonang. Penting bekonang. Kalau orang yang sudah biasa dengan bahasa etanol atau bahasa orang yang pemabuk berat yang metre asik itu pasti kalau tanyain ciu paling enak ngendi ki ngono. Kae. Bukan bekonangnya, tapi industri rumahan yang itu gitu loh ya. Soalnya kenapa? Itu berpengaruh banget. Jika ini ada namanya destilasi atau bahasanya itu kayak penyulingan. Lah ketika penyulingan ini keluar terus jadi limbah, itu biasanya masih bisa dipakai lagi. Kok soalnya masih ada kandungan gulanya lah gitu. Lah biasanya kalau kita ambil itu yang ciu atau etanol yang paling grade-nya paling bagus, iya kan? Itu limbahnya itu masih ada kandungan glukosanya. Lah, tergantung bagaimana kita proses untuk fermentasinya gitu loh. Fermentasi ulangnya. Kalau fermentasinya itu kita tepat pada jamnya, kita bisa dapat alkohol yang sampai sekitar 60-70%. Oh iya. Masihan. Edian lah itu. Tapi balik ya guys ya, ini bukan tutorial bikin ciu lagi lah ya, bukan dari limbah ciu terus jadi ciu lagi, enggak. Tapi ibaratnya ya kita bisa lihat lah di sini, Mas Randy ternyata hal yang nggak disadarin tuh sama banyak orang, apalagi maksudnya di lingkungan desa lah ya Mas ya. Dia tiba-tiba ngulik limbah gitu kan, ibaratnya ya limbah kan kotor gitu kan, yang udah barang jadi sampah. Ternyata masih bisa jadi barang yang menarik gitu kan. Iya. Ternyata aku baru tahu juga tuh kalau ternyata limbah tuh dari limbahnya ciu bisa jadi ciu lagi, terus bisa jadi pupuk, bisa jadi sampai bahan bakar. Sampai bahan bakar buat bensin, pengganti bensin. Pengganti bensin juga. Ya, mungkin bisa jadi alternatif juga kalau misal Pertamax itu mahal nanti ya. Jadi, mungkin perlu dana dari pemerintah buat ngeriset biar jadi alternatif Pertamax ya. Jadi apa nanti namanya ya Mas ya? Bensin ciu bekonang. Jadi badek ngono ya, Pak. Lah niku ya. Terus jadi itu sih hal pertama yang bikin aku tertarik sama Mas Randy. Jadi meskipun yang kita kenal Mas Randy biasanya kalau di tongkrongan kocak banget gitu kan. Jadi selain itu ternyata aku kadang ratekan karo pemikiranmu gitu. Kadang sangare lho. Terus nah sekarang Mas Randy yang benar-benar lagi kesibukannya nih ngapain nih? Ya, jadi mungkin sekitar
setengah tahun yang lalu kan saya di Kalimantan, balik di Kalimantan. Nah, Kalimantan itu siapa tuh? Jadi Sama siapa? orang tua saya itu ada di Kalimantan yang dimana dia juga bertani, dia memiliki beberapa lahan. Di situ saya ngerasa kalau saya belajar selama ini ki kayak nek gue sinau tok tapi ra nglakoni ki kaya aku nggak iso ngomong gitu loh kalau saya itu berhasil dalam belajar ini kan loh gitu. Lah makanya aku harus balik ke Kalimantan ngono kono. Tak kira ki Kalimantan ki tak kira ki yo mati sih lah ya paling ya. Maksudnya daerah mati sih Tawangmangu lah ya maksudnya ki kaya ya kalau di daerah maksudnya ya ada daerah di luar Pulau Jawa tapi tak pikir nggak sepelosok itu gitu. Ternyata pas ke sana masuk ke bandara sampai rumah kok 8 jam gitu. Aku mulai curiga gitu. Kok 8 jam ya? Terus soal sampai sini kok sinyal nggak ada lah itu loh. Terus aku mikir, wow. Lah itu ternyata di dalam tengah-tengah bener-bener di tengah hutan. Itu pertama kali ke situ berarti. Pertama kali itu dulu sempat ke sana tapi keadaan ya bapak saya itu punya rumah yang dimana itu di kota dan ini ada di kebun kan jarak antara kebun dan kota itu ternyata jaraknya hampir 3 jam atau 4 jam. Nah, kebetulan karena saya balik itu bukan karena ingin pulang atau ingin ke rumah bapak, saya ingin ke kebun karena ingin bertani gitu bahasanya. Ya jadi langsung jujuk ke kebun. Ternyata di sana wah parah, masih ada buaya, masih ada ular piton. Setiap jam 11 itu keluar piton ya? Beruang. Di Kalimantan sih beruang. Beruang. Jadi beruang madu. Ternyata gini, aku juga tahu kalau dulu aku dibilangin kalau jam 11 malam itu jangan keluar. Kalau tak kira itu wah apa iki? Nek bahasane wong kene iki litih apa ya? Gitu. Ternyata ada beruang yang beruang lewat. Jadi beruang itu selalu lewat pada jam tepat waktunya gitu loh. Nah itu. Jadi ternyata beruang. Jadi di sana itu jangan kayak mikir aku kayak wah iso ya urip koyo ngene. Aku mikir koyo iki kira-kira iki seandainya aku mikir kok di dalam pelosok-pelosok kayak gini iki ketoke lho ki ya. Seandainya besok ki kiamat, kita adil deh. Ya kita ngopo cuk kok cuy ngono lho. Maksudnya nek wek dhewe ngono kan wis koyo wah wis bedebah kawak tahun kene iki. Lah ngon kono ki ngopo cuy ngono lho. Maksudnya aku ya koyo nah balik meneh apa ceritane kebun nang Kalimantan piye iki? Akhirnya di sana saya waktu itu saya berpikir ya mungkin ini apa ya maksudnya mungkin ini itu beda banyak banget ya orang yang mungkin beda pendapat soal ini. Cuma saya alamin di sini itu ternyata emang ya ini menurut aku menurut aku ini hal yang paling tepat. Waktu dulu aku orang yang sangat apapun harus organik. Bahkan sistem pertanianku harus permakultur, kembali ke alam. Pas waktu saya ke sana, ternyata saya harus kebentur jika saya ingin, maksudnya gini, kalau aku seorang anak muda yang ingin menonjolkan pertanian di seluruh Indonesia dengan hal yang lebih bagus gitu. Cuma kalau aku masih pakai idealisku untuk Pak, kowe mandek pupuk kimia. Dan sedangkan mereka adalah orang-orang yang sudah puluhan tahun memakai produk itu. Nah, mereka nggak akan mau gitu loh. Ya gitu. Akhirnya saya akhirnya harus mengolah otak jika ada apa ya maksudnya petani di daerah Kalimantan yang dimana dia menyekolahkan anaknya dan dia juga masih mengalami bentuk apa ya maksudnya ekonomi yang apa ya maksudnya rendah. Dan dia bekerjanya hanya untuk dengan pertanian. Pas saya bilang kembalilah ke permakultur, dia ngasih sodoran. Nah aku balik menaikkan permakultur. Dengan biasanya aku panen itu 4 ton atau 4 ton. Nah aku permakultur aku dapat berapa? Karena segmentasiku adalah ketika aku bertanam dapat hasil untuk menyekolahkan anak saya. Lah gitu. Saya nggak bisa ngomong kalau hasil permakultur lebih baik gitu loh. Tapi bisa untuk menjaga lingkungan atau alam yang lebih baik gitu loh. Lah mereka kan nggak mau gitu loh. Anak saya mending gini, dia berpikir mending atau anakku bisa sekolah dan bisa makan dan bisa hidup atau
daripada saya mencintai alam, terus tapi ternyata anak saya cukup kelaparan, ya. gitu. Lah, aku mulai berpikir gitu kayak gitu. Akhirnya aku ya itu apa yang saya pelajari dari kandungan-kandungan tanah di ini ternyata oke. Ora iso kita langsung tak ganti konsep untuk permakultur gitu loh. Akhirnya aku berubah, aku ganti. Ternyata ada penyesuaian juga ada lah penyesuaian ya. kayak gitu. Nah, ternyata ya itu. Mungkin jadinya masalahnya emang benar-benar kompleks gitu. Iya, ya, benar-benar. Ya, maksudnya kita punya niat baik, istilahnya apa? Ternyata pupuk kimia tuh ya mungkin lebih cepat atau lebih banyak mungkin, tapi kan ada sisi negatifnya. Iya. Terus ibaratnya kita punya solusi sebenarnya balik lagi ke zaman yang Ya. lama lah, dulu lah ibaratnya. Terus ya kayaknya sebenarnya aku lihat tuh apa? Orang dulu lah, mereka bertani kan, misal ngomongin padi. Sedangkan padi itu sebelum pupuk kan berapa 7 bulan kan? Iya. Dan ternyata orang-orang tercukupi kok. Iya. Kan? Tapi sekarang yang udah 3 bulan, 3 bulan gitu kan. Tapi kenapa kok beras masih impor kayak gitu kan? Iya. Jadi menurut saya sih apa jadinya apa ya? Hal yang apa ya? Tidak logis gitu. Lah itu aku juga koyo piye ya, aku mikir koyo iki ketoke nek gap informasi ngono lho menurut aku. Lah dan iki nggak iso tak tekan terus ngene lho. Nek kowe iso Pak ngono lho dengan tanpa kimia itu ngono lho. Tapi kan itu nggak iso. Dan aku mikir aku harus pakai contoh gitu loh. Akhirnya aku buka lahan sebesar 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar di situ aku bikin yang namanya hortikultura. Hortikultura adalah yang biasa mereka itu tanam itu sawit, karet, dan ini aku ganti yang namanya sejenis dengan makanan pangan. Saya kayak ya makanan pangan gitu. Saya bikin 2 hektar. Contohnya kayak timun, terusan melon, terus kayak terong, cabai itu. Tapi saya gonkono aku nulis saya bikin itu full dengan data. Aku nggak bisa ngomong ke karep sama petani-petani mereka, kan? Soalnya ternyata itu pengaruh. Iya aku jujur ya, walaupun gimana, orang yang nggak kuliah dan kuliah itu sangat pengaruh di lingkungan society gitu loh. Kamu ngomong, terus si bapak ini tanya, "Kowe kuliah ngendi?" Dan dia, aku nggak bisa ngomong, aku nggak kuliah. Kamu nggak akan didengar gitu loh. Nah, kecuali kalau kamu ada produk ini, loh, dan ini kelihatan bagusnya, terus kamu bilang, kamu nggak akan bilang, malah justru tanya caranya gimana gitu. Lah, caraku mungkin kayak gitu loh ya. Dengan satu, aku hitung per HST, maksudnya pertama kali dia menanam gitu. Pertama kali saya menanam. Contohnya cabai itu 100 hari. Lah, timun itu sampai cuma 40 harian. Jadi karena cost dari cabai ini sangat mahal, lah saya jadi timun, terong di dalam 2 hektar itu. Nah, jadi ketika untuk numpang cabai yang harganya mahal produksinya, kan? Jadi ya, nanam ini. Jadi ketika panen bisa untuk produksi biaya terong yang umurnya 80. Ketika terong 80 selesai, generatifnya cabai. Lah ini uang untuk produksi cabai. Lah ketika ini ternyata cabai terong itu tidak bisa ditanam dalam bedengan yang sama. Bisa, cuma untuk kemungkinan gagal sangat banyak. Harus ada sistem lanjaran. Lah makanya itu terus yang bekas ini saya lempar ke timun. Lah timun saya lempar ke terong. Jadi muter terus gini. Memang setiap hari itu panen. Setiap hari panen, tapi pekerjaan lebih maksudnya biasa bisa nyantai, akhirnya harus bekerja setiap hari. Kesel lah ya berarti. Dan menurut aku itu jadi solusi gitu, solusi untuk ketika ngomong apakah bertani ini menguntungkan gitu. Iya. Ini adalah salah satu. Kowe membuktikan lah. Membuktikan jika saya setiap hari panen gitu. Saya nggak pernah merasa kekurangan dengan hal itu. Yang kedua, ya terus para petani ini tanya, loh, kok tanduranmu apa ini? Lah, aku terusan bilang, ngenten Pak, kunci nih, kalau dasaran, ora satu pupuk apa-apa. Sing didelok itu minerale. Mergo ngopo? Tanah yang bagus kuwi ora mergo pupukmu sing apik ngono lho. Tapi mineral kuwi 50%, banyu kuwi
cuma apa banyu ki 15, udara 15, pupuk ki hanya 5% tok gitu loh. Lah, apa ya ngono? Iya ya ki buktine. Lah mereka melakukan treatment yang sama. Lah, jadi aku mulai kayak gitu. Akhirnya dia mulai menyetop pupuk kimia atau dengan pupuk yang biasa ki mau, dengan ya kuwi mau. Dan hal apa ya maksudnya yang aku ngomong kayak yang penting pH air harus stabil, harus iki. Lah, aku mau pengen mendorong petani iki kan ayolah nek kowe bertani aja mandek untuk sinau ngono lho. Iya. Lah kuwi. Mungkin dadi anu ya apa sebenarnya hal paling apa ya apik dadine kan saat wong ra percaya iki. Kowe sapa? Kowe lulusan ngendi? Aku cah SMA. Lah, ngopo aku kudu percaya karo kowe? Kan Iya. ngono ya. Ya mungkin akeh lah emang wong ngono kan. Tapi ternyata kan ya seperti yang kita ngerti juga kan apa banyak juga anak kuliahan yang maksudnya jurusannya apa, kerjanya apa, anak pertanian jadi teller di bank kayak gitu kan. Kadang banyak lah yang hal-hal kayak gitu. Terus ibaratnya ya tergantung juga dengan ilmu yang kita dapat gitu kan dan bagaimana kita belajar. Terus ya sangat menarik sih menurutku apa berarti kowe pengen banting omongane dengan cara membuktikan gitu kan. Di tanah 2 hektar itu. Ya tanah 2 hektar kuwi. Dadi bar kuwi berarti Pak Iso teko kan ibaratnya ya. Heeh, takok. Dadi mergo ya kuwi mau ya asline kebanyakan mungkin lho ya aku cah nom-nom saiki iki mungkin kesalahannya enggak kesalahan juga mungkin prosesnya ya ngono. Apa ya jarang untuk ngobrol ngono lho. Sedangkan ketika kita nggak berhenti untuk ngobrol kuwi iki semakin gap informasi ngono lho. Lah kuwi. Aku ya kadang-kadang mesake, maksudnya wong tua iki memang bener ngono lho. Wong tua iki pinter dia macul sama 40 tahun. Grassroots dia bekerja keras dengan itu, dia paham medan. Aku jelas pintar dia gitu loh. Tapi karena aku belajar dengan penemuan-penemuan orang-orang yang kuliah atau orang-orang sekolah itu, aku bisa menangkep lagi. Lah iki saya tak omongke ketika kowe iki mudeng cara macul sing apik terus ditambahi pupuk yang tepat, hasilnya bakal maksimal. Sebenarnya kan gen informasi kuwi ngono lho. Iso tekan ngono. Yo, ternyata akeh lah maksudnya kan mungkin di satu sisi sebenarnya kan akeh banget ya maksudnya universitas yang enek fakultas pertanian gitu kan. Tapi ternyata kenapa malah tambah ke tahun malah ternyata berantakan juga lho. Ternyata kan sing cah kuliahan ki gak anu to gak balik meneh sesuai perannya lah. Sing kudune pertanian nang tani apa piye atau piye lah atau ngajari segala macam ngono kan. Tapi sebenarnya ya kan banyak stigma negatif lah mengenai istilahnya profesi menjadi petani kan. Ya kan. Ibaratnya yo dhewe ngerti kan ibaratnya petani ki yo miskin. Maksudnya yo sering rugi nih, untungnya embuh ngono kayak. Tapi menurutmu sebenarnya iso enggak sih dadi petani kuwi mencukupi atau mungkin malah melebihi saka PNS ngono kae iso ora sih? Iso banget. Heeh. Lho kuwi maksudku ngene iki. Mereka kuwi kan kenapa kok mereka itu bisa panen dengan hasil yang sedikit. Aku tidak bisa mencukupi keluargaku, aku petani. Terus pakku apa mungkin wong-wong sing bertani iki ngomong karo anake, "Aja dadi aku ya, Le." Ngono kae. Petani iki rekoso. Lah, itu karena satu gitu loh. Syarat siji karena dia itu digojok oleh pupuk ngono loh. Ngerti Untuk bahkan untuk dasaran dan lain-lain itu harganya itu 6 juta. Sedangkan untuk satu petak tanah atau untuk padi saja itu hasilnya hanya 9 juta. Lah, jadi dia bekerja setiap hari di pertanian itu, di padi itu, dia hanya dapat 9 juta, padahal pupuknya udah 6 juta. Gitu loh. Lah, selama itu berarti kalau gini loh, kalau mau belajar dan ya mungkin gini ya. Orang tua merasa dia lebih grassroots, maksudnya dia lebih tahu medan, dia lebih mudeng pengalaman, tidak mau ngomong sama anak muda. Anak muda merasa dia lebih pintar karena saya menangkap banyak informasi. Terus ketika orang tua tidak welcome, saya tidak mau ngomong. Lah, akhirnya kan informasi kuwi dari gap kuwi. Ada gap yang kono lah dadine. Soalnya aku yo ngalami itu ngono lho. Pakku dhewe ora percaya soal itu ngono. Aku ngomong ke ganti pupuk iki. Ora iso cuy. Aku selama pirang-pirang tahun nganggo iki hasil oke-oke wae. Ojo, ora perkara hasil oke-oke ngono lho. Nyatane aku ki rokok utang boloku kene iki. Aku kere cuy. Ya iki lho, pasalahe. Nah,
Nah, terus wong ngomong, "Loh, aku selama 40 tahun aku nyangkul nggak masalah." Oh, gitu. Lah, perkorone ngene. Bukan perkara kamu 40 tahun nyangkul ngono lho. Maksudnya aku bahkan ki karo Pakku aku ngomong ngono secara ngene kayak. Kowe ngerti nggak sih bikin samurai di Jepang, gurunya ini mengajarkan muridnya untuk bikin samurai, itu ketika tingkat didihnya itu seperti fajar yang ada di timur. Sedangkan fajar yang ada di timur itu hanya 6 tahun sekali datang. Dia butuh untuk menyesuaikan tingkat didih itu seperti fajar yang ada di timur. Soalnya kenapa ngono lho. Dia nggak tahu tingkat didih itu berapa derajatnya gitu loh. Pas saiki enek ilmu tak tembak metu derajat ngopo aku butuh 6 tahun ngono lho. Lah kuwi karepku kan cah nom ngene ngono lho. Ya mudengku aku sebagai wong sing ngerti datane, kowe sebagai penempane iki. Nek awake dhewe klek gokil iki. Asli kan ngono. Kudune ngono ya. Apa ibaratnya ternyata mungkin ibaratnya jenenge wong tua kan. Iya. Kayak wong tuane dhewe lah, sekolah ras piro kan ngono kae kan ibaratnya kan. Tapi mungkin karena dekne menang pengalaman, tapi ternyata harusnya dengan pemikiran terbuka enggak menutup kayak informasi ilmu kayak gitu kan. Karena ya bisa dibilang ya kita belajar mungkin yo mung ngisini nang ndas-ndas tok tapi sebenarnya yo iso dilakoni kan ngono kan sing pengen dibuktikan kan. Dan ternyata ya menariknya teman-teman si Mas Randy ini dia gak cuma ngomong doang, di situ juga membuktikan gitu kan. Jadi aku setuju sih, maksudnya kadang kayak simpelnya lah ngutut ngono kan. Aku semisal ra ngutut iki. Terus aku ngomong, utut kuwi elek ngono. Utut kuwi rapik ngono. Aku ora iso ngomong ngono karena aku rong ngerasake tenan ngono. Tapi saat aku wis nyoba, maksudnya aku wis ngudut ngono kan. Ternyata ya tenan elek. Lah aku mulo gak kok munggah gunung kok sesek ya iki ya. Lah iki jebule udute kon cangkemku kan kene. Biar mlayu perasaan muter ping telu, saiki kok mung ping pisan tok wis kemekelan. Kok kesel banget kayak kan. Jadi ternyata kan ternyata ada sisi positif, ada sisi negatif, terus di sisi lain juga ya sebenarnya ilmu itu sangat membantu kan. Iya benar. Dan dia pun ilmu dipelajari untuk istilahnya memudahkan, terus membuat kita lebih ya segala hal lah dipermudah, terus apa yang nggak bisa jadi bisa gitu kan, apa yang jadi salah kita jadi benarin gitu kan. Jadi menarik sih. Terus di Kalimantan tuh berapa lama Mas nanti? Aku di Kalimantan tuh selama 1 tahun ya, 1 tahun ya. Jadi emang aku targetku waktu itu aku selesai hortikultura ketika aku tanam, masyarakat sudah tahu proses menanam yang benar itu seperti ini. Itu yang benar menurut saya loh ya. Dan ternyata mereka menyetujui itu karena satu, lebih irit, yang kedua hasil lebih maksimal. Lah gitu. Habis itu saya ngerasa kayak aku harus balik gitu loh. Soalnya kayaknya ini tanahnya bapak saya. Ya, aku pengen balik di Jawa, terus aku mikir aku pengen nandur dhewe dengan konsepku sendiri, dengan usahaku dhewe. Lah kayak ngono kuwi sih. Berarti saiki saat-saat kowe lah nang Kalimantan enek lah penerusnya, dan maksudnya enek lah wong sing wis percaya ngono kan, paling ora kayak menitiskan ilmu lah ya, menitiskan ilmu dengan cara membuktikan kuwi mau, terus saiki balik dene tapi nang kene ya bertani lah ya. Bertani. Saiki garap ning endi iki? Aku nggarap nang Sukoharjo. Aku dikai kesempatan nggarap tanah ya sebesar cuma mung 3.000 meter tok, 3.000 meter ngon kono iki. Dan iki aku ameh tak tanam cabai, targetku Desember. Jadi aku karepku iki menanam gak cuma menanam, mergo menurutku spekulasi menanam itu penting banget. Gen dimana ketika awake di menanam ora ketabrak karo harga sing anjlok gitu loh. Lah kuwi. Jadi pas ngon Kalimantan dulu kan aku juga ngomongke ngono. Kowe deloken pasare dhisik sedurung kowe menanam ngono kuwi. Iki penting banget. Mergo nek kowe delok pasare dhisik, sedangkan lurah pasar kuwi setiap hari kuwi setiap tahun itu mengeluarkan data penjualan per tahunnya untuk dikasih ke pemerintah. Lah itu. Deloken ngon kono 5 tahun ke belakang. 2017, 18, 19 sampai 20 sampai 22. Biasanya berulang kan itu jenenge pola lah kan. Lah kuwi polane diitung ngon kono kae. Kira-kira Desember itu sing naik apa? Kira-kira waktu puasa yang naik apa? Iki apa? Lah kuwi.
Nah, sebenarnya kuwi ilmu juga kan Ya, jadinya kan. makanya kuwi. Padahal yo kadang enek. Wah, enek sing melu-melu lah. Wah, cabe saiki larang, aku tak nanam cabe. Nanam, padahal pas masa apa nih? ya, Itu malah bro, kuwi. Padahal untuk dasarannya hutang di bank, hutang karo iki. Iya. Aku pernah krungu nggon daerah Magelang, kuwi iki sistemnya ternyata mereka seperti itu. Bahkan luwih ekstreme, aku kenal ki. Aku meh kowe seorang tengkulak. Aku ngomong, "Deh, kayak aku modal piro? 50 juta. Tak nggo tanduranku. Iki engko pas panen tanduranku borongen." Lah kuwi. Oke. Kasih wi 50 juta ke aku. Lah, yang namanya alam, ini kan ada konsep penyakit iki dan iya, iki. penyakit Terus hama ada segala macam spekulasi harga. Pas ternyata anjlok, panen gagal, dia hutang 50 juta. Dan si pihak tengkulak nagih. Oh iya. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri gitu loh. Gara-gara kayak gitu. Ngono loh. Kayak gitu wis koyo ambu sing sangat apa ya maksudnya daerah pertanian sangat wis wajar banget. Bahkan koyo anak nggo nyekolahke anake wis ra kuat ngono lho. Kuwi gara-gara kejerat tengkulak, kejerat oleh bank, gara-gara ingin iki kuwi kan sering banget. Lah karepku ki ayolah nanem enggak apa-apa. Yo aku orang ngomongke nek stop pupuk kimia, tapi yang penting tepat sasaran gitu loh. Jadi ada yang namanya NPK. Jika itu tanahmu unsur nitrogennya sudah bagus, nggak usah kamu pakai Ponska gitu loh. Iya, Satu kan nambahi budget meneh, kedua ngon kono ki malah kakean. over. Mati ngonamu. Lah kuwi. Mbok kira kuwi wah mati ki. Oh berarti ki pupukku kurang, ditukoke meneh. Lah kuwi urea. Kok akhirnya gagal. Lah karepku kuwi lho, fungsine cah nom-nom sing sekolah. Tulung kandhanono. Iki lho, kandhanono pupuk iki overload. Lah ngono lho. Lah kuwi. Ya mungkin bisa jadi pengingat juga sih. Maksudnya ya kuwi sih, maksudnya ini teman saya nih Mas Randy ini dia itu cuma lulusan SMA loh. Tapi karena dia mau belajar gitu kan. Jadi ya itu jadinya ilmunya saat diterapin ya bener gitu loh. Dan dia juga membuktikan gitu kan. Jadi orang kan selalu berasumsi, berspekulasi kayak apa? Ya yang terakhir tadi diceritain kan kayak ternyata malah kakean nitrogen kan. Malah wah eman-eman kan sini nambah biaya. Padahal masalahnya wis kakean nitrogen. Dikira kekurangan. Lah kuwi. Lah gitu. Menurutku data ki penting banget lho. Dadi ki kaya data iki menurut aku nek kowe babalan ki nganggo deker ngono lho. Daging pelindung ngono lho. Dan ketika kowe ndelok Ronaldo ketika mlaku disrempang sikile aku kuwi. Tiboy difoto karo Mas Rafiq. Keren cuy. Tiboy keren lho, estetik lho ki. Lah aku nganggo deker. Coba kowe ndelok kowe babalan anu kuwi tarkam sing kanggo anu berat, tiba lumpuh ngono lho. Langsung ambruk. Ya kuwi mergo dia enggak pakai data itu ngono lho ya. Tiba ora difoto ya. Ora difoto kan malah kuwi. Malah kancane ra trimo keprok nggo watu. Lah digowong. Sik tak foto. Lah foto kan enggak ngono kuwi. Tadi kok wis nangis ngono kae kan lho. Terusan. Menurutku ya kuwi mau data ki sepenting itu ngono lho menurut aku. Jadi apa? Menariknya nih guys, jadi terakhir kali kan aku tahu kabar tuh. Wah tiba-tiba pamer lah neng Instagram kan. Wah ternyata apa yang dia lakukan membuahkan hasil lah gitu. Jadi pokoknya jangan meragukan lah sama teman saya ini. Nanti komen lah ya. Jadi teman saya ini gak sekedar cuma ngomong-ngomong doang, tapi dia udah dibuktikan dia dapat itu apa sih kejuaraan ya? Apa sih? Karya ilmiah pemilihan. Ya. Karya ilmiah. Ya. Jadi dia Mas Randy ini jadi termasuk pejuang iklim ya. Pejuang iklim. Itu ada berapa Mas di Indonesia? Ya, kemarin itu aku kasih data itu sekitar 3.800-an orang yang diajukan gitu loh. Lah gue. Ya aku mikir ki alah ora menang ki jelas ki masane ada lagi. Wah, waktu ki aku nonton kan ketika nonton Twitter deh gojekan-gojekan receh kae lho. Lah gue aku alah ora mungkin. Terus aku ya. Lah kok pilih ternyata. Ternyata aku dihubungin gitu dari ternyata yang bikin bikin acara itu adalah Tempo waktu itu. Nah, aku
hubungin dari TH Tempo, "Assalamualaikum Mas Randi." Ngono. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kok cewek? Aku lino gitu telepon cewek iki kan aku. Aku assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Wah, terus kok getarik suaraku ngono kayak. Terus langsung siapa iki ya ngono. Oh, kita dari pihak Tempo. Wah, aku langsung Opo iki? salah kan hubungi aku kowe ngono. Oh. Ya kowe 98 nih aku ora urung lahir aku kayak ngono kayak aku ya. Tadi aku. Ternyata dihubungi jika apa ya? Kepilih untuk ya apa eneng piro berarti? Ya, Dari 3.800 terus aku waktu dihubungin itu udah masuk ke 10 besar. 10 besar. Dan beberapa orang itu ternyata aku kenal di 10 besar. Salah siji Mbah Sadiman Wonogiri. Terus aku wis 10 besar kuwi aku ndelok guys kaya iki nek tenan ki menangke aku. To. Iki kaya sing goblok aku, apa sing goblok sing milih iki aku no. Iya. Dan sedangkan aku kuwi karo nge-tweet aku, maksudnya karo ndelok Twitter, gojekan kaya ngene iki lho. Raiku welek banget kaya KTP ngono, wis elek seumur hidup aku ngawak. Dan terus aku kepilih lho lah, aku mikir wah iki kan wah edan ya. iya toh, aku ora mungkin gitu. Sangar. Aku iki. Pemain aku ngerti iki kowe iki apa? Ya kocak-kocak ora masalah. Kamu ngerti posisimu nang apa tongkrongan iki kocak iya kan. Iya. Tapi gak bisa ditolak juga nek kowe iki memang sangar. Iya. Karena ya seperti yang kita tahu lah, maksudnya di lingkungan kita yang sekarang, di umur kita yang sekarang ngono kan. Sopo sing meh dadi petani? Seolah-olah, ya kan? Gak Iya. banyak, maksudnya hanya sekian orang doang ngono. Iya. Saiki wis koyo wah aku tak jadi desainer ngono kae. Aku tak jadi apa? Sing teknologi, aku tak Iya. mlebu Gojek ngono kae. Iya. Aku tak jadi PNS ngono kae kan. Ya ngono-ngono kae. Padahal apa aku ya berpikiran maksudnya kayak ya oke lah aku saiki sebagai desainer ngono kan. Tapi aku ndelok juga nek pekerjaan petani itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Iya. Dia melakukan pekerjaan dan membuahkan hasil untuk hal yang paling mendasar. Gitu. Yes. Kebutuhan pangan gitu. Iya. Pangan terus sandang papan. Ono kan hal paling dasar ya. Dasar iki. Pemeneh komoditas lho. Terus kudune sing dilarangke iki maksudnya ora bensin lho. Iya. Malah nek iso ya sebenarnya beras ngono Iya, kan lho iya. berarti. Karena kuwi hal paling mendasar dan saiki adewe ngerti maksudnya petani iki wis tani pirang puluh tahun tapi ternyata rada diopo-opo Rada juga diopo-opo, ngono ya, kan. kuwi. Ya ternyata ada yang salah di situ. Ya. Gapnya di ilmu ternyata kan. Ternyata di data. Gapnya di ilmu, di data kayak gitu. gitu. Ternyata yo kudune saat dhewe ngerti lah. Banyak universitas kan enek fakultas pertanian. Iya, ngelahirin wong-wong sing paham Iya, atas itu. No. Kudune mikir piye Iya. carane tentang pertanian di Indonesia segala macam ngono kae yo iso luwih maksimal kan ngono kan. Yo menarik sih Iya menurutku kuwi. sih. Anu ya, dadi kaya biyen ki aku mikir juga soal itu no. Banyak banget orang-orang sing lulusan pertanian padahal kowe ngerti enggak sih ketika kowe nduduhke petani, maksudnya sawah-sawah kuwi apa sapa kuwi enggak terlalu jero, cuma nduduhke. Mbah, pH tanahmu asam. Nek iki asam, mbok kei pupuk jutaan pun, iki kan hasilnya Mbah. Mergo asam. Aku itu. Kuwi kan sepengaruh berapa hasilnya Iya. apa mbahnya dapat berpanen to kan kono. Ki pH lho, cuy. pH kuwi mung kowe SMP kan. Kita SMP kan ngukur pH nganggo lakmus ya. Lah kuwi. Mosok nek kaya ngene gak nyampe kene. Padahal wong-wong kuwi lulusane keren-keren banget ya ngono Oh, lho. gampang ya tuku kertas lakmus. Kertas lepus lebokke dudohe, mbah iki lho ngitunge kaya ngene. Lah kuwi. Ketok. Kuwi. pH-ne piro ngono kan. Asam apa basa. Asal kuwi. Kan korelasine wis sampai ki engko hasile, sampai dia treatment-ne piye. Kuwi kan wis ketok banget lah kuwi lho. Padahal mengguduhke pH kuwi tok ngono lho. Lah, ya kuwi sih maksud aku penting banget sih maksudnya apa ya? Maksudnya enak informasi cah nom kan. Ku mau yang paham atas itu ndudoi ngono lho. Mbok ameh disepelekke kuwi menurut aku kuwi enggak apa-apa, enggak masalah. Mergo memang apa ya? Ngene, enak aku percaya ngene lho. Jadi ketika kowe ngelakuin sesuatu, ngelakuin sesuatu, jika kowe nggak yakin kan sebenarnya ki
ngopo kok banyak banget lulusan pertanian tapi akhirnya tidak bekerja di dalam situ. Karena dia merasa tidak yakin bisa hidup di nggon kono. Oh toh. Ya kuwi. Dan nek kowe iki ngerasa kowe nek tidak yakin bisa hidup nggon kono, berarti kan sebenarnya kowe iki belum tahu data itu toh, ngono lho. Ngono kuwi lho. Lah nek kowe iki mudeng ilmune kowe kompeten nggon bidang kowe. Kowe ora mikir cuy, ngono lho. Ora bakal kepikiran nek kowe iso urip nggon kene ra. Ya jelas iso lah ngono lho. Kudune iso ya. Kudune iso nek kowe iki paham nggon bidangmu kuwi ngono. Lah kowe aku mikir dadi koyo ngono sih. Iya, eman sih ya. Padahal nang Al-Qur'an wis enek ngono lho. Sampaikanlah ilmu walaupun cuma sedikit lah berarti kan. Heeh. Karena yo sepenting kuwi ilmu nanti ngomong kayak yo carilah ilmu sampai ke negeri Cina kan. Ya. Yo karena sepenting kuwi kan. Heeh, penting banget kuwi. Apa ya belajarlah mulai dari lahir hingga liang lahat kan. Jadi yo ilmu ya sebenarnya yo mungkin apa yo sedikit anu ya nggo misal wong-wong tua lah itu kan ben iso berkolaborasi. Terus yo sing cah nome sing sekirane anu ki apa yo mungkin nyambung dengan pertanian dicobalah di-share-ke kan ngono kan tadi kan. Karena mungkin berarti sebenarnya permasalahan paling mendasar mana paling ilmune ya iya. Luwih ke iki gap informasi sing dimana harusnya orang tua memberi ruang cah enom dan cah enom atau mau memberi informasi sebenarnya kan ngono. Kadang-kadang kan cah enom saiki mungkin kowe ndelok cah enom saiki kan sing disebut mental apa. Lah kuwi dengan iki sing lagi tak omongi ora usah ndemok. Aku atiku wis cilik lara ati terus lari. Lah kaya ngono kuwi. Sebenarnya kan kuwi nek cah wong tuwa gelem ngek kesempatan. Lah kuwi aku yakin ki ngono lho cah enom ki gelem nglakoni. Sing penting ki aja mbok tagi wae ngono lho. Endi? Iya sih. Kadang ya sih emang karaktere wong tuwa sing ngono terus. Padahal kan wis apa ibaratnya wis kowe anu wae lah. Maksudnya iki serahke nang cah nome ae ngono kuwi. Ben apa gak berantakan juga karena emang enek sih hal-hal ngono kae. Heeh, aku sering kadang nang desain pun ngono, nang anu pun ngono kan kadang wah iki kurang ini wis to percaya wae. Lah, asline kan cantom pengine ngono ta ya. Wis percaya aman. Cuma iki ora usah kuwatir kuwi ngerasa kaya ya mergo ngene ya. Cah wong tua zaman biyen kuwi ketika dia nggarap skripsi, nggarap iki bahkan wong harus mencari buku setebel-tebel banget dan dia nyatet dhewe dua iki. Saiki kan performane wis beda gitu loh. Saiki kan awake dhewe bahkan awake dhewe ngetik on Google mak ketemu. Kayak ngetik on Google nek yo sak wajare nek cah enom iki tanpa dia ke perpustakaan atau dia membaca buku atau dia tahu ilmunya gitu loh. Soalnya wis ora kaya zaman biyen. Lah wong tua-tua kuwi ngerasa kaya Luki iki kok ora tau sinau ngrokokan wae. Ngono kae kok ya. Nah kan kaya ngono kuwi kan krasa kaya aku nggak mungkin loh ngek kesempatan wong-wong sing lumuh-lumuh ngono. Lah padahal ya emang wis beda masanya ngono kan kene iki. Jadi menurutku ya sing kadang aku kadang anyele ya Ren ya. Banyak sekali di media dan kadang ya apa ya di sekitar ya dhewe juga lah kadang. Ya sing jaremu kaya cari Pak sing petani terus ngomong nang anake kowe somben aja dadi koyo bapak yo kan. Wah. Mosok petani semiris kuwi ngono. Terus enek juga kadang aku gumun sih kadang wong sing wis tampil nang media ngono kan sebagai public figure terus ngomong wah koyo ngomong petani kuwi apa stigmane miskin lah apa lah ngono kae. Padahal kuwi hal paling mendasar loh cuy. Iya. Wong kerja kabeh lho golek mangan lho. Iya kan? Wong kerja kabeh golek mangan lho. Mangan sepenting kuwi lho, iya kan? Wah, goblok sih menurutku. Ya ki bahasane kan ngene to, maksudnya ki berarti kan sebenarnya kan lucunya ngene ya gitu sebagai anak dia tidak pernah bicara dengan bapaknya. Bapaknya tidak pernah bicara dengan anaknya. Makanya sebenarnya kan wong tua ki asline iki kowe nembung tak kei. Oh, mergo kowe ora pernah nembung krasa kok wong tuaku ki ra duwe duit terus ngomong nek bapakku ki kere kok nyate. Ngono kae. Padahal kowe ngomong Pak aku kuliah, kowe dikuliahke cuy. Ngono. Maksudnya Pak aku butuh motor. Sing penting data itu jelas yo ya. Motor ini buat apa? Lah kuwi. Terusan Pak aku butuh HP ngono. Oke. Kowe ditukokke bakal diusahake karo wong tuwa ngono lho maksudnya. Utang apa mbok apa ki. Lah ternyata orang-orang sing ngomongke koyo ngono kuwi menurut aku orang-orang sing sebenarnya dia tidak memiliki data untuk
apa ya? Mungkin kalau di pertanian dia tidak memiliki data di pertanian. Kalau dia ngomong ke orang tua, dia tidak pernah ngobrol justru dengan orang tua. Iya sih. Gitu. Saat tegel-tegel wong tua ki sebenarnya yo kuwi mbok piye-piye yo tetep diusahake ngono nek kuwi apik nggo anake. Karena aku mulai apa ya menyadari apa ya ya mengenai anu lah, menarikkan yang pertanyaan lah. Heeh. Karena kan emang stigmanya elek banget. Elek kan. banget heeh. Misal yo ngomong kayak padi, yo modalnya piro, panennya misal yo paling maksimal atau sasi, terus entuke kuwi misal yo sing jarene mau saka modal 6 juta. Iya. Ternyata entuk 9 juta ki. 9 juta. Aku wis untung. Untung, ngono. heeh. Padahal telung sasi lho. Selung sasi bos, bos kuwi. Sasi berarti 1 juta. 1 juta, Iya 1 kan? juta, heeh. Dan kuwi pun padahal yo nang sawah ra diitung ngono kan. Kaya ngono-ngono kuwi. Nyangkul-nyangkul ra diitung ngono kan. Lah kuwi. Ternyata akeh modal-modal liyane kan Modal-modal ibaratnya sing liyane. kanggo. Tapi aku nemu sempet apa Ren. Aku sempet melu apa seminar nang Jogja kae kan. Terus enek cah filsafat ki cah filsafat cah hukum ya, lali aku. Pokoknya dene terus bertani lah Ya. pada akhirnya. Terus selama setahun 2 tahun ki rugi terus. Iya, iya. Tapi dene tetap goleki lah Iya. formulane Oh. dengan ibaratnya. Terus sampai nemu Terus sampai ki si petani itu yang lulusan bukan pertanian, hukum po filsafat lali aku. Kuwi ternyata iso duwe penghasilan, misal penghasilan hariane opo, Iya. mingguane opo, Iya. bulanane opo, Oh. terus triwulane opo. Iya. Ki enek. Saking sangare lho, ternyata ya iso luwih juga. Sing apa PNS sing piro ngono kae lah ibaratnya. Iya, iya. Ya iso luwih lah Iya. ternyata. Karena Oke. berarti kan penting ilmu kan Ilmu sebenarnya. nih. Makanya iki sing aku nang Kalimantan kenapa aku harus nanam cabai tapi kok ada terong di sini, harus ada iki. Ya soalnya aku ngerasa iki adalah uang bulananku iki dienggo nunjang iki nggo nunjang iki. Dadi ketika aku panen lombok atau panen lombok iki wis bersih, tidak ke lingkungan domestikku, maksudnya koyo manganku iki. Dadi aku panen sebagai panen dienggo tabunganku. Lah kuwi lho. Lagi aku ngerasa koyo hal-hal koyo ngene iki ternyata ki banyak sih nggak ngerti. Terus yo ki mau akeh sing koso nggak percaya hal-hal koyo ngono kuwi. Ya apa? Mungkin yang bisa kita obrolin sih seperti itu sih teman-teman. Apa ternyata di balik kemirisan stigma di masyarakat mengenai pertanian gitu kan. Ya. Sebenarnya saat kita tahu ilmunya, nah anggaplah maksudnya kowe rapopo teko nang Iya. Mas Randy iki. Betul lah. Nanti tak tag lah. Instagramnya gitu kan, medianya dia gitu kan. Nanti teman-teman bisa follow dia, tanya-tanya seputar pertanian apapun gitu. Jadi ya menurutku pekerjaan paling mulia lah itu. Iya. Daripada jadi apa ya hal sekarang itu yang gajinya wah spill gajimu dong misal gitu kan. Jadi apa gitu 10 juta per bulan, 20 juta per bulan nih. Ya. Wah, Pak bingung nang omah ngono kae kan, biyen nyekolahke piye segala macem. Cita-citane ora ndungu. Padahal bayangkan aja ya, misal tadine kabeh wong kerja nang startup ngono kae kan. Iya. Ora enek sing macul piye? Heeh. Ora rego beras tadi Iya, 50.000 sekilo cuy. Makanya aku kan aslinya ngene loh, Des. Pengenku ki bertani ya toh dengan mudah, tapi hasil maksimal. Saiki kan statement anak muda ki sing penting hasilnya, bukan perkara pekerjaannya. Ngono. Kowe nek ndelok iki cah nom-nom kae. Oh toh. Kerja niki rekoso. Aku yakin itu rekoso banget. Kerja pabrik sing ngene iki rekoso. Tapi dia tahu karena ada gaji pasti di sini ngono lho. Lah aku pengen ki bertani kayak ngono kae. Kowe iso nyantai, esuk kowe iso ngerokok. Oh toh. Tapi gaji oke ngono kene iki. Lah nek ketika aku cah nom iki bakal gelem untuk bertani. Ngono lho. Nek gelem bertani karo kuwi aku bodo amat tentang iki ya. Sing penting aku pengen kuwi aku mending enek pabrik siji. Tapi sekelilingnya adalah pertanian. Oh toh. Lingkungan yang hijau daripada 10 pabrik tapi hanya ada satu ladang pertanian ngono lho karo kuwi. Iya, menarik sih kuwi. Yo macam-macam lah hal nang apa sing sekarang jadi problematika di Indonesia ngono. Terus apa ya kuwi sih apa ya inilah menariknya apa Mas Randy guys apa karena jarang lah yang melakoni pertanian di usia muda ya, dan dia dengan PD-nya di umur piro saiki? 24 umur 24 dia nggak malu loh pakai
bersandang nama saya petani gitu. Yo, no. Sugih tani, Des. Sugih Sugih aslinya. soalnya ya ngopo Karena isin. yang nggak tahu itu, yang Iya. yang apa? Yang nggak bisa ngerjain ataupun ya menyerah lah sama Iya. ilmu kadang kan yang bisa jadi apa istilahnya? Ya nggak naik-naik lah Naik-naik, derajatnya ya. gitu kan. Ya nanti mungkin kayaknya bisa kita obrolin lagi karena Oke. panjang sih kayaknya. Oh, ini Mas bakal Andi. suwe banget. Aku yakin aku. Ya apa terima kasih teman-teman Iya. kalau udah nyempetin dengerin sampai akhir. Ya nanti pokoknya tanya apapun segala pertanian ke teman saya anak muda ini. Nanti saya tag ya Instagramnya. Makasih Mas Randy Oke, udah siap. nyempetin mampir Oh, siap. ke kita. Assalamualaikum.